dari Fahmi di Jawa Timur. Ya akhi, idnu minni la tad'ani ya akhi. يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nurani yang beriman, penyesalan memang selalu datang terlambat pada kehidupan kita. Dan penyesalan terkadang hanya memberi duka yang mendalam pada kita. Di saat mengenang kembali sejarah silam yang menjadi penyebab penyesalan itu muncul. Demikian yang aku alami saat ini. Duka yang teramat mendalam itu kini masih mendera dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Apalagi di saat menyadari bahwa saat ini aku tengah kembali menyendiri. Setelah setahun silam, orang yang sangat mengasihi aku dan orang yang sangat peduli padaku telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Nurani yang budiman, aku adalah seorang lelaki yang telah membina mahligai rumah tangga bersama seorang wanita soleha sejak tahun 2004 silam. Kuakui, memang pernikahan itu terjadi karena perjodohan yang diinginkan oleh kedua orang tua kami masing-masing. Sebab orang tuaku dan orang tua Maryam, nama istriku, memiliki ikatan keluarga. Meskipun ikatan itu tidak terlalu dekat, akan tetapi masa kecil mereka hingga dewasa dan menikahnya hampir selalu bersama, di mana ayahku dan ayahnya Maryam berteman sejak kecil, sehingga kesepakatan untuk menjodohkan kami selaku anak-anaknya pun tidak bisa dielakkan lagi. Jujur, aku sendiri awalnya tidak begitu respek dengan perjodohan itu, dan ketidakrespekan itu bukan tanpa alasan. Betapa tidak. Pertama, usiaku dan Maryam terpaut 4 tahun. Saat menikah, saat itu usia Maryam memasuki 28 tahun, sementara aku baru berusia 24 tahun. Alasan kedua, Maryam memiliki latar belakang pemahaman agama yang sangat kuat, sementara aku mengenal Islam hanya dari kulitnya saja. Ya, sebut saja Islam KTP. Maka dari perbedaan itulah membuat aku jadi tidak respek dengan rencana perjodohan itu. Sementara aku dengar dari beberapa teman kampusku yang mengenal wanita seperti Maryam yang taat dalam memegang syariat Islam, serta menggunakan cadar, memiliki impian bisa menikah dengan lelaki yang memiliki ketaatan yang sama dengan mereka. Lelaki soleh, berjenggot, dan celana di atas mata kaki. Dan aku sendiri yakin, saat perjodohan itu direncanakan, ada sejuta protes di hati Maryam, menyadari bahwa lelaki seperti akulah yang dijodohkan dengannya. Tetapi kondisilah yang tidak membuatnya sanggup untuk melawan keinginan orang tuanya. Apalagi aku juga sangat mengenal watak orang tua Maryam yang begitu keras. Begitulah, tidak pernah terlintas dalam benak kami berdua bahwa justru berbagai perbedaan itu menyatukan kami dalam sebuah ikatan pernikahan. Dan setuju atau tidak, ikhlas atau tidak, akhirnya tahun 2004 itulah awal kebersamaan kami menjalani biduk rumah tangga. Pendengar Nurani yang baik, usai pernikahan tersebut dilaksanakan, terasa ada banyak hal yang lain kurasakan. Betapa tidak, aku lelaki yang tidak memiliki bekal pengetahuan agama, lantas harus menikah dengan seorang gadis muslimah yang taat dan bercadar. Banyak hal yang berkecamuk dalam benakku. Haruskah aku hidup dalam bayang-bayang istriku dan turut ikut arus dengan kehidupan yang kental dengan agama itu? Atau sebaliknya, haruskah aku memaksanya untuk ikut arus dengan kehidupanku yang santai dan apa adanya?
Pikiran-pikiran itulah mulai muncul dalam benakku di awal pernikahan kami. Dan aku sendiri bingung mau dibawa kemana biduk rumah tangga kami yang dibangun dengan banyak perbedaan saat itu. Jujur, sebenarnya aku melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Maryam, istriku, adalah istri yang sangat baik. Melayaniku sepenuh hati dengan segala hal, meskipun aku tahu mungkin tidak ada cinta di hatinya untukku. Tetapi tidak sedikit pun kata-kata protes keluar dari bibirnya. Setiap hari, aktivitas ibadahnya pun masih terus berlangsung, tanpa sedikit pun mengusik ketenanganku. Tidak sedikit pun dia mengoceh memintaku untuk sholat bila tiba waktu sholat. Semuanya berlalu begitu saja. Demikian pula aku sering mendapatinya selalu eksis mendirikan sholat malam, dan aku pun tidak pernah memprotesnya. Pendengar nurani yang beriman, waktu terus berlalu, dan tanpa terasa pernikahan kami telah membuahkan hasil. Di mana setahun setelahnya, lahirlah bayi mungil hasil pernikahan kami. Bayi laki-laki itu yang akhirnya aku beri nama Franz. Meskipun ibunya cenderung memanggilnya Ahmad. Lucu memang. Bila bayi itu berada di tanganku, maka aku memanggil dia dengan sebutan Franz. Biar keren dan ikut perkembangan zaman. Begitulah cara pandangku terhadap nama-nama anak di zaman modern ini. Sementara bila si kecil mungil itu berada dalam buayan Maryam, maka namanya berubah menjadi Ahmad. Pernah beberapa kali aku menegurnya. Hei, di zaman semodern ini kok masih pakai nama Ahmad sih? Yang keren dikit dong. Seperti nama yang sudah kukasih padanya, Franz. Supaya nggak malu-maluin. Zaman modern kok masih pakai nama Ahmad? Apa kata dunia? Itulah celotehku setiap kali mendengar istriku memanggil Franz sekecil jagoanku dengan sebutan Ahmad. Tetapi tak ada sedikit pun Maria menanggapi celotehku dan semua berlalu begitu saja. Pendengar nurani yang baik. Jujur, ada satu hal yang paling membuat aku jengkel dari istriku. Di tengah aktivitas kantorku yang sangat padat, dari dulu sampai memasuki setahun pernikahan kami, pasti setiap hari Selasa, dia selalu meminta diantarkan ke rumah gurunya. Murabbiah. Katanya tarbiyah. Dan pasti setiap hari Selasa itu, pertengkaran pun sering terjadi. Betapa tidak? Aku yang sibuk dengan pekerjaan kantor, harus menerima telepon dan SMS darinya meminta diantarkan ke rumah gurunya itu. Dan kalau telepon dan SMS-nya gak kubalas, pasti akan disusul dengan telepon dan SMS susulan. Abi, tolong antarkan Umi tarbiyah dong. Tinggal sejam lagi, tarbiyahnya Umi akan dimulai. Begitu gambaran SMS-nya padaku, menjelang waktu tarbiyahnya akan dimulai. Dan selalu dikirimnya dengan SMS susulan yang bunyinya tambah memelas penuh pengharapan. Akhirnya, membuatku mau tidak mau harus pulang ke rumah dan mengantarnya ke tempat tarbiyahnya. Pokoknya sejak saat itulah, setiap hari Selasa pasti masalah yang timbul itu saja. Dan aku sangat jengkel sekali, bila harus pulang ke rumah dari kantor hanya untuk mengantarnya dan menjemputnya kembali. Ya, jadinya sebelum mengantar dan menjemputnya, pasti selalu diawali dengan pertengkaran kecil. Aku sendiri sudah pernah memperingatkannya untuk berhenti menekuni tarbiyahnya itu. Tetapi di setiap permintaan itu kulontarkan, pasti air matanya akan mengucur deras sambil berujar, Abi, maafkan Umi. Bukannya Umi tidak mentaati perintah Abi, tetapi Umi mohon Abi, jangan putuskan tarbiyah Umi. Sebab bila itu terjadi, pasti hati Umi akan terasa gersang karenanya. Sebab dari waktu sepekan, hanya ada satu hari Umi berkumpul dengan teman-teman Umi dan membicarakan kondisi umat saat ini, serta hal-hal lain yang bisa membuat kami merasa damai dalam menjalani hidup ini. Umi mohon Abi, Umi mohon. Jujur mendengar permintaannya yang memelas itu sedikit membuatku tergugah.
dan sedikit penasaran. Apa sih tarbiyah itu? Kok istriku selalu memberi alasan bahwa hatinya akan selalu tenang dan damai kalau ikut tarbiyah? Maksudnya apa sih? Gak paham deh, ujarku dalam hati. Dan hal lain yang membuatku tidak suka adalah panggilan sayangnya padaku, Abi. Apa gak ada panggilan yang lebih keren apa? Papi kek, Kang Mas kek, kok panggil Abi? Pernah beberapa kali saat tamuku dari kantor datang ke rumah, ku panggil dia dengan sebutan Mami. Aku meminta dibuatkan minuman saat itu. Tetapi malah jawabannya, iya Abi, nanti Umi buatkan. Jengkelnya aku saat itu. Entahlah, mungkin karena sudah terbiasa, ya jadinya dia selalu keceplosan. Padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa panggilan Abi dan Umi itu kuizinkan diberlakukan saat berdua saja. Selebihnya harus komitmen dengan panggilan Papi dan Mami. Tetapi dasar, entah dikarenakan apa, selalu dia lupa dengan kesepakatan itu. Pendengar Nuran yang baik, kuakui bahwa istriku begitu baik padaku. Bahkan di mataku hampir-hampir tidak ada cacat dan celahnya kebaktiannya padaku. Dari sisi biologis, aku selalu dipenuhi. Keperluan harianku pun tidak sedikit pun terlalaikan olehnya. Tetapi yang membuat aku sangat jengkel, aktivitas dakwahnya masih terus berjalan. Bahkan teman-temannya selalu datang ke rumah untuk menimba ilmu darinya. Katanya sih mutarobinya. Jujur aku sebenarnya nggak masalah bila ada yang datang bertamu ke rumah. Tetapi kalau sudah ditentukan hari yang rutin, kemudian dengan jumlah tamu yang berpakaian sama, dengan jumlah yang tidak sedikit, apa nantinya tanggapan para tetangga? Dan hal itu pun menjadikan pertengkaran kecil di antara kami. Mami, Papi malas jadi bahan omongan orang. Katanya kita memelihara aliran sesat lah, aliran yang tidak jelas lah. Bisa nggak sih? Untuk yang satu ini, Mami ikut perintah Papi. Tolong jangan bawa teman-teman Mami itu ke rumah. Apalagi mereka berkumpul hampir setiap pekan sekali. Celotehku di suatu hari. Astagfirullah Abi. Mengapa Abi mempersoalkan pandangan tetangga ketimbang pandangan Allah? Insya Allah dalam rutinitas tarbiyah Umi ini, tidak sedikit pun kaitannya dengan aliran sesat atau apalah yang mereka tuduhkan. Semua ini hanyalah pengajian biasa Abi, yang hanya memperdalam hafalan Al-Quran, hadis, dan mengevaluasi diri-diri kita melalui majelis ilmu seperti ini. Tidak lebih Abi. Insya Allah tidak. Demi Allah. Pokoknya Papi tidak setuju. Apapun alasannya. Kalau Mami mau menghidupkan majelis-majelis ilmu seperti yang Mami bilang itu, maka silakan cari tempat lain. Tetapi jangan di rumah ini. Ujarku lagi. Tetapi Abi, kalau Umi mencari tempat lain, itu artinya akan menjadi 2 hari dalam sepekan Umi keluar rumah. Dan itu artinya akan menyita waktu Abi untuk antar jemput Umi. Bukankah Abi tidak suka direpotkan? Umi mohon sama Abi. Umi mohon diizinkan. Semoga dengan berlalunya waktu, para tetangga-tetangga akan perlahan-lahan faham dengan semua ini. Dan insya Allah Umi pula akan bersilaturahim ke rumah ibu-ibu tetangga kita untuk bersosialisasi dengan mereka tentang hal ini. Insya Allah mereka akan paham dan akan balik mendukung majelis ini, Abi. Umi hanya memohon dukungan Abi. Terserah Mami aja lah. Pokoknya Papi tidak akan ikut campur bila ada para tetangga yang mengamuk gara-gara masalah ini. Dan kalaupun itu terjadi, silakan Mami urus sendiri. Ujarku sambil berlalu meninggalkan istriku yang tertunduk diam. Ku dengar suara paraunya berujar, Insya Allah Abi, Insya Allah. Pendengar Nuran yang budiman, perjalanan waktu semakin membawa pernikahan kami pada usia yang lebih dewasa. Dan Alhamdulillah di tahun ketiga pernikahan kami, lahir lagi bayi mungil kecil dari rahim istriku. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu ku beri nama Jessica, agar lebih keren. Meskipun seperti halnya Franz,
istriku memberi nama lain Jessica dengan panggilan Fatimah. Aduh, kuno banget, ujarku dalam hati mendengar panggilan Fatimah dari mulut istriku saat menggendong Jessica. Dan begitulah, terasa aneh memang. Persatuan kami dalam sebuah ikatan pernikahan tidak lantas membuat kami bersatu dalam hal-hal yang prinsip, termasuk pada pemberian nama putra-putri kami. Jadilah, dua nama sekaligus disandang oleh putra-putri kami. Franz dan Jessica sapaan akrabku untuk kedua permata hatiku. Sementara Ahmad dan Fatimah sapaan akrab ibunya untuk keduanya. Terasa aneh memang, tetapi itulah yang telah terjadi dalam pernikahanku. Tidak hanya itu saja. Dalam panggilan aku dan istriku pun sering ada perbedaan yang kontras di antara kami. Aku terbiasa menggunakan sapaan papi dan mami untuk kami berdua, sementara istriku terbiasa dengan panggilan abi dan umi. Pokoknya aneh banget deh. Aneh banget kalau dibayangkan. Tetapi itulah realita. Pendengar Nuran yang budiman, suatu hari terjadi pertengkaran hebat antara aku dan Maryam. Seperti biasa, masalahnya adalah mengantarnya ke tempat tarbiyahnya. Saking jengkelnya karena sudah kuperingati agar berhenti dari aktivitas itu, akhirnya aku tidak menggubris permintaannya. Ku marahi dia dengan kemarahan yang luar biasa marahnya menanggapi permintaan itu. Bahkan kepadanya ku lontarkan makian tak layak yang dilontarkan karena saking ngototnya istriku meminta diantarkan ke tempat tarbiyahnya. Dasar istri durhaka. Ditaruh di mana ilmu yang kau pelajari, ha? Sampai-sampai begitu kerasnya membantah keinginan suami? Atau memang kau mau mencari-cari alasan ya, supaya papi murka dan naik pitam? Begitu? Bukankah papi sudah ingatkan kalau masalah mengantar saja yang selalu jadi soal, maka berhentilah. Berhenti. Apa susahnya sih? Tetapi kalau mami mau ngotot ikut tarbiyah itu lagi, silakan. Silakan. Papi tidak pernah melarang. Tetapi jalan sendiri dan pulang ke rumah juga sendiri. Aman kan? Jujur sebenarnya papi dari dulu tidak respect dengan aktivitasmu ini. Tetapi karena setiap kali kamu mohon dengan tetesan air mata, maka papi pun mengizinkannya. Tetapi kalau begini caranya, kayaknya papi sudah tidak respect lagi deh. Tolong, papi tidak respect lagi. Jadi untuk kali ini, mami dengarkan papi. Tolong berhenti dari tarbiyah itu. Titik. Ujarku dengan kemarahan yang sudah memuncak sampai ke ubun-ubun. Sehingga akhirnya, dia melontarkan kata-kata yang membuatku sedikit terdiam dan tidak berkutik. Abi, maafkan Umi. Maafkan Umi dengan segala sikap Umi yang keras saat ini. Tetapi, andai tidak menjaga kehormatanku sebagai seorang istri yang tidak pantas keluar rumah tanpa mahram, maka mungkin Umi tidak akan pernah membalas seperti ini pada Abi. Dan mungkin Umi tidak keluyuran sendiri sesuka hati Umi, layaknya wanita-wanita lain yang kelayapan sesuka hati mereka, meski tanpa sepengetahuan suami-suami mereka. Umi hanya ingin agar kemurkaan Allah tidak menimpa Umi. Manakala Umi harus berpergian tanpa mahram, padahal Umi telah memiliki mahram. Apalagi kantor Abi sangat dekat dengan rumah kita. Dan waktu tarbiyah Umi pun selama ini selalu bertepatan dengan waktu istirahat kantor Abi. Apa Umi salah? Apa Umi salah bila Umi meminta sedikit waktunya Abi untuk sekedar mengantar Umi ke tempat tarbiyah? Maafkan Umi, Abi. Maafkan Umi bila sudah membuat Abi marah. Hukum Umi bila Umi salah, atau perlu cambuklah bila Umi memang hilaf. Tetapi sekali lagi semua ini Umi lakukan untuk menjaga kehormatan Umi sebagai seorang istri. Terus terang, Umi sering merasa cemburu dengan teman-teman tarbiyah Umi. Umi cemburu melihat kebahagiaan mereka yang begitu datang tarbiyah diantar oleh suami-suami mereka dengan penuh cinta, dikecup sebelum mereka berpisah, dan dijemput lagi dengan penuh kesabaran. Meskipun suami-suami mereka jauh lebih sibuk dari Abi. Bahkan Umi sangat cemburu
melihat salah seorang teman Umi yang rumahnya tidak jauh dari tempat tarbiyahnya. Tetapi suaminya tidak sedikit pun membiarkan istrinya keluar rumah tanpa didampinginya. Lalu ditinggalkanlah pekerjaannya untuk sekedar mengantar istrinya ke tempat tarbiyah. Padahal rumahnya tidak jauh dari tempat tarbiyahnya. Sekali lagi maafkan Umi, Abi. Maafkan Umi. Jawab istriku dengan derayan air mata. Mendengar semua itu hatiku sedikit tersentuh. Ada semacam keharuan mengalir dalam hatiku. Akan tetapi buru-buru perasaan itu kutepis dan berlalu meninggalkannya. Hingga suatu hari ketika usia pernikahan kami memasuki tahun kelima, terjadi sebuah peristiwa tragis pada istriku. Sebuah kejadian yang membuat mata hatiku terbuka dan menyadari kehilafanku selama ini. Suatu hari istriku meminta diantarkan tarbiyah, dan dengan hati yang menggerutu, aku mengantarnya ke tempat tarbiyahnya. Tetapi sebelumnya aku sudah ingatkan dia, agar setelahnya dia naik angkot sendiri untuk pulang ke rumah. Pada hari itu aku sebetulnya tidak sedang banyak pekerjaan. Bahkan, saat itu aku sedang santai di rumah, bersama kedua permata hatiku, yang memang hari itu aku minta pada istriku untuk meninggalkan mereka di rumah bersama ibuku, nenek dari anak-anakku. Hingga beberapa waktu kemudian datang sebuah SMS di handphoneku. Iya, sebuah SMS dari istriku yang berbunyi, "Abi, alhamdulillah, Umi sudah selesai tarbiyah. Bisa nggak jemput Umi sekarang?" Begitulah isi SMS dari istriku yang hanya kubaca saja, lalu kuletakkan kembali handphoneku tanpa ada respon. Beberapa menit kemudian, masuk lagi SMS darinya dengan bunyi, "Abi, semua teman-teman tarbiyah Umi sudah dijemput suami-suaminya. Tinggal Umi sendiri di sini. Tuan rumahnya mau keluar sekeluarga. Maksudnya murabbiahnya sekeluarga. Sementara waktu mau maghrib. Tolong jemput Umi ya." Isi SMS itu lagi. Tetapi lagi-lagi SMS itu hanya kubaca dan kuletakkan kembali handphoneku di meja televisi. Beberapa kali ku dengar handphoneku berdering dan aku berpikir bahwa pasti itu telepon dari istriku. Hingga SMS terakhir darinya kembali masuk ke handphoneku. "Maaf Abi. Abi sakit ya? Tidak bisa jemput Umi ya? Ya udah kalau gitu, Umi izin untuk naik angkot aja. Doakan Umi ya, semoga sampai dengan selamat ke rumah. Uhibbuka fillah." Isi SMS istriku yang ketiga kalinya. Hatiku lega saat membaca SMS itu. Dan itu artinya, aku tidak perlu lagi menjemputnya. Aku sendiri berharap bahwa ini adalah awal yang baik baginya. Supaya ke depannya, dia bisa mandiri dan berangkat sendiri ke tempat tarbiyahnya sendiri. Pendengar nurani yang budiman, malam semakin larut, namun istriku tidak kunjung tiba ke rumah. Padahal prediksiku, 2 jam yang lalu seharusnya dia sudah tiba di rumah. Tetapi kok hingga 2 jam berlalu, dia tidak kunjung tiba. Ada apa gerangan? Apa dia tidak tahu jalan pulang? Aduh, gimana ya? Ujarku dalam cemas. Beberapa kali aku hubungi nomor handphonenya, tetapi tidak dijawab-jawab. Dan itu membuat aku lebih bertambah cemas. Ditambah lagi dengan Franz yang mulai rewel karena mungkin rindu dengan ibunya. Sebab memang hari ini adalah hari pertama ibunya tarbiyah tanpa mengajak Franz dan Jessica. Ada apa dengan istriku ya? Ya Allah, ada apa dengan istriku? Ujarku semakin cemas. Dan entah mengapa, malam itu perasaanku sedikit berbeda dari biasanya. Aku merasakan seperti sangat mencintai istriku dan begitu takut kehilangannya. Bahkan aku merasa bahwa hari itu entah mengapa rasa rinduku tiba-tiba mulai menyelinap dalam batinku. Ada apa ini? Pendengar, hingga beberapa jam kemudian handphoneku berdering dan alhamdulillah ternyata nomor istriku menelpon. Hatiku sangat girang saat itu. Dengan buru-buru ku angkat teleponnya. "Halo, Mami di mana? Kok belum nyampe-nyampe?" Tanyaku dengan nada cemas. Tetapi alangkah kagetnya aku ketika ku dengar
Bukan suara istriku yang menjawab telepon, melainkan suara seorang wanita yang sangat asing di telingaku. Assalamualaikum, maaf Pak. HP ini milik istri Bapak ya? Begini Pak, tadi sore sekitar 3 jam yang lalu istri Bapak mengalami kecelakaan. Beliau ditabrak mobil saat keluar dari masjid dan tubuhnya menghantam tembok pagar masjid Pak. Sepertinya beliau lagi nunggu angkot dan singgah sebentar untuk sholat maghrib di masjid. Sebetulnya mobil yang menabrak istri Bapak sudah melarikan istri Bapak ke rumah sakit Pak. Tetapi di tengah perjalanan karena banyaknya darah yang keluar, istri Bapak meninggal dunia. Dan sekarang istri Bapak di rumah sakit Fulan, tepatnya di kamar jenazah. Mohon Bapak segera datang. Jawab wanita itu terbata, memberikan keterangan atas kondisi istriku. Uhibbuki mithla ma anti. Dengan sedikit gemetar, seakan tidak percaya. Tiba-tiba handphone yang ada dalam genggamanku terlepas dan terjuntal ke lantai. Air mataku pun tiba-tiba turun dengan deras dari kelopak mataku. Sedih, menyesal atas semua tindakanku selama ini padanya. Dan dengan masih perasaan tidak percaya, aku segera bergegas menuju rumah sakit yang telah ditunjukkan padaku. Bergegas aku ke kamar jenazah, mengikuti arahan salah seorang petugas jaga. Dan subhanallah, kusaksikan sendiri dengan mata kepalaku sendiri tubuh istriku yang terbaring kaku bersimbah darah. Di tubuhnya masih lengkap dengan pakaian syar'i, dengan cadar hitamnya masih menutup wajahnya. Menurut salah seorang wanita yang berdiri tak jauh dari ranjang di mana istriku berbaring, wanita itu yang menelpon aku dan mengabarkan istriku kecelakaan. Menurutnya, mereka dan tim medis sengaja tidak membuka pakaian yang dikenakan wanita bercadar itu atas permintaannya saat sekarat, manakala dilarikan ke rumah sakit. Istriku meminta agar jangan sampai ada lelaki yang menyentuhnya dan membuka auratnya sampai keluarganya datang menjemputnya. Wanita tersebut menuturkan dengan derayan air mata. Menurutnya lagi, saat sekarat, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kesakitan pada wajah istriku. Bahkan hingga nyawanya berpisah dari raganya. Ya Allah, betapa mulianya hati istriku. Hingga dalam keadaan sekarat pun dia masih meminta agar kehormatannya tetap dijaga. Perlahan bayangan masa lalu kami kembali terpampang dalam benakku. Betapa istriku takut bepergian sendiri tanpa ada mahram. Bahwa betapa kuatnya dia menjaga kehormatannya sebagai seorang muslimah. Tetapi aku telah lalai dari menjaganya. Aku suami tidak berguna. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku. Terlalu banyak dosa yang telah kuperbuat selama hidupku. Kasihan istriku. Pendengar yang budiman, hingga saat ini, kesedihan itu masih terus menggerogoti perasaanku. Meskipun sebuah kesyukuran tersendiri buatku, sebab sepeninggalnya, hidayah itu menyapaku. Tetapi sungguh, hanya Allah yang tahu isi hati ini, bahwa hingga hari ini aku belum bisa melupakannya dan memaafkan diriku sendiri. Apalagi mengingat betapa mulianya hati istriku. Jujur, selama pernikahan kami, tidak pernah satupun dia kuberikan uang gajiku. Bahkan dia tidak tahu berapa penghasilanku setiap bulannya. Dan dia tidak pernah meminta. Subhanallah. Begitu sabarnya dia padaku. Dan yang lebih membuatku sangat bersedih lagi, tidak pernah satu kali pun selama pernikahan kami aku membelikannya pakaian yang syar'i. Seingatku, pakaian muslimah syar'i yang dipakainya selama menikah denganku selama 5 tahun ini adalah memang pakaian yang telah dimilikinya sebelum menikah denganku. Dan lagi-lagi dia tidak pernah mengeluh. Kudapati pula jubah yang dipakainya saat kecelakaan itu telah robek di bagian punggungnya.
Dan sobekan itu bukan karena kecelakaan, sebab sudah ada jahitan-jahitan sebelumnya yang telah lapuk. Mungkin andai saja dia tidak memakai jilbab besar, mungkin sobekan itu akan terlihat jelas. Dan hal lain yang membuat aku semakin pilu, menurut keterangan dokter, bahwa ada janin yang diperkirakan berusia 6 pekan dalam kandungan istriku, dan aku tidak mengetahuinya. Ya Allah, ampunilah aku. Ampuni aku ya Allah. Kasihan istriku. Betapa sabarnya dia menghadapi sikapku selama ini. Pendengaran yang baik. Alhamdulillah saat ini aku telah aktif tarbiyah. Andai istriku masih ada, pasti dia akan bahagia melihat aku saat ini, yang alhamdulillah telah tersentuh oleh hidayahnya. Tetapi sayang dia telah tiada. Yang tersisa hanyalah kenangannya dan juga Ahmad dan Fatimah. Duhai mujahidahku tersayang, maafkan Abi yang telah melalaikanmu selama ini. Abi tahu berlarut-larut dalam kesedihan itu tidak baik. Tetapi kesedihan ini entah mengapa tidak pernah lekang dari perasaan Abi. Abi menyesal. Abi janji pada Umi. Abi janji akan menjaga Ahmad dan Fatimah, mujahid dan mujahidah kita tercinta. Insya Allah mereka akan tumbuh dengan akhlak seperti uminya, atau mungkin lebih dari kita berdua. Selamat jalan wahai mujahidahku tersayang. Selamat jalan. Semoga Allah menerima semua amal ibadahmu dan menempatkanmu di jannahnya yang tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حلالي أنت لا أخشى عذولا همه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد إن غبتي ويصفو العيش إن جئت نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ضناي إذا تبسمت أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت تضيق بي الحياة إذا بها يوما تغرمت فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت عنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشت فروحنا قد تلفا كمثل الأرض والنبت ويا سكني وملمتي يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبتي فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبتي أيام إن طبتي أحبك مثلما أنت أحبك كيفما كنت
ومهما